hutang nyawa di balik selembar 100.000. Pada hari purna tugasku, aku mengendarai mobil kijang tua berumur 25 tahun. Tiba-tiba, dari belakang, sebuah Rolls-Royce Phantom menabrak mobilku. Seorang pemuda kaya yang turun dari mobil itu, melemparkan selembar uang 100.000 rupiah ke arahku dan berteriak, "Pergi sana, nyawamu itu cukup kubayar 100.000 saja." Namun, beberapa saat kemudian, kakeknya yang turun dari kursi belakang Rolls-Royce itu melihat sebuah tanda kecil di plat nomor mobilku dan wajahnya langsung pucat pasi. Dan dengan satu kalimat yang ia lontarkan, semua yang ada di lokasi kejadian seolah membeku. Di akhir bulan Juli, saat hujan gerimis membasahi Jakarta, aku resmi pensiun. Kota ini seperti biasa selalu riuh, tetapi anehnya, hatiku terasa hampa dan kosong. 20 tahun pengabdianku di militer berlalu sekejap mata. Sejak menjadi prajurit muda berusia 20 tahun hingga kini rambutku mulai dihiasi uban, aku tak pernah membayangkan akan menanggalkan seragam loreng ini dalam keheningan seperti ini. Aku mengendarai mobil tua yang usianya lebih dari 20 tahun. Catnya sudah mengelupas di sana-sini, dan mesinnya mengeluarkan suara gemeretak. Di dalam mobil, barangku hanya sebuah koper besi tua yang pegangannya sudah aus dan sepasang seragam militer yang terlipat rapi di kursi belakang. Itulah harta terbesarku setelah pengabdian yang panjang. Aku tidak punya istri, anak, ataupun rumah yang layak. Yang kumiliki hanyalah sebuah kamar sempit di rumah susun sederhana dan seorang ibu tua yang menanti kepulanganku. Beliau adalah ibu dari Joko, sahabat terbaikku. Joko gugur beberapa tahun lalu dalam sebuah kecelakaan saat operasi pengiriman logistik militer. Setelah putranya tiada, ibunya hidup sebatang kara. Aku menganggapnya seperti ibuku sendiri dan berjanji akan tinggal bersamanya setelah pensiun. Jantungnya lemah, dan tulang lututnya sudah rapuh dimakan usia, membuatnya kesulitan bahkan untuk melangkah. Aku memperlambat laju mobilku di sebuah perempatan besar di pinggiran Jakarta. Begitu lampu lalu lintas berubah kuning, aku menghentikan mobil. Tepat pada saat itulah, suara dentuman keras terdengar dari belakang. Seluruh mobil bergetar hebat, tubuhku terdorong kuat ke depan, dan dadaku menghantam setir dengan keras. Belum sempat aku sadar sepenuhnya, suara rem mendecit panjang di aspal yang basah terdengar dari belakang. Saat aku membuka pintu dan turun, di belakangku berdiri sebuah Rolls-Royce Phantom hitam legam. Mobil itu begitu mengkilap hingga tetesan air hujan yang mengalir di bodinya terlihat jelas. Bumper depannya sedikit penyok, sementara bagian belakang mobil tuaku remuk redam. Pintu Rolls-Royce terbuka, dan seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun turun. Ia mengenakan kemeja putih mahal dan celana bahan, dengan jam tangan berkilauan di pergelangan tangannya. Ia menatapku seolah aku adalah barang rusak, lalu berteriak, "Matamu dipakai tidak? Begini cara kamu menyetir." "Hah?" Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Saya berhenti karena lampu kuning." "Anda yang menabrak dari belakang." "Ini salah Anda." Pemuda itu tertawa sinis. Di depan mobil-mobil yang berhenti dan para pejalan kaki yang menonton, ia merogoh sakunya, mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah, dan melemparkannya ke depan kakiku. "Berapa maumu? Sebut saja." Suaranya sedingin es. "Untuk mobil rongsok ini, 100.000 lebih dari cukup." Aku membeku di tempat bukan karena uang itu, melainkan karena kehormatan seorang pria yang telah hidup setengah abad dengan disiplin dan harga diri kini diinjak-injak. Bahkan sebelum aku sempat membuka mulut, pintu belakang Rolls-Royce itu terbuka lagi, seorang pria tua berambut putih turun dengan bantuan tongkat. Penampilannya rapuh, tetapi aura wibawa yang terpancar darinya begitu kuat. Ia mengamati lokasi kecelakaan sejenak, lalu pandangannya terpaku pada mobil tuaku. Kemudian, matanya tertuju pada plat nomor usang di bagian belakang mobil, dan dia terdiam. Wajahnya seketika mengeras, dan tangan yang memegang tongkat mulai gemetar halus. Pria tua itu mendekatiku, membungkuk untuk melihat plat nomor itu lebih jelas. Di sudut plat nomor itu, terukir sebuah tanda kecil yang hanya diberikan kepada kendaraan militer yang pernah menjalankan misi khusus di masa lalu. Tiba-tiba, pria tua itu mengangkat kepalanya dan menatapku lurus. "Tuan, mobil ini dulu milik unit mana?" Aku terkejut, tetapi menjawab dengan jujur. "Benar, Pak. Dulu mobil ini milik unit transportasi komando logistik."
Puluhan tahun lalu digunakan untuk mengangkut logistik militer. Setelah unit dibubarkan, saya yang merawat dan menggunakannya. Pria tua itu terdiam. Bukan keheningan khas orang tua, melainkan keheningan seseorang yang berhadapan dengan kenangan yang sangat dalam. Tiba-tiba, ia berbalik menghadap cucunya. Suaranya rendah, tetapi setajam silet yang membuat tulang punggung merinding. Berapa yang baru saja kau lemparkan pada bapak itu? Hah? Oh, 100. Maksudku, 100.000 rupiah? Jawab cucunya sambil mengangkat bahu. Pada saat itu juga, pria tua itu mengangkat tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, ia menampar pipi cucunya. Plak, suara tamparan yang keras menggema di perempatan yang ramai itu, membuat semua orang terperangah. Apa kau tahu apa yang baru saja kau lakukan? Geram kakek itu. Apa kau tahu mobil apa ini? Puluhan tahun lalu, dalam sebuah operasi penyergapan, mobil inilah yang menyelamatkan nyawaku. Prajurit yang mengemudikannya tewas di tempat. Wajah cucunya pucat pasi. Pria tua itu kembali menatapku, matanya memerah. Tuan, Anda pasti rekan dari prajurit itu? Tenggorokanku tercekat. Bayangan sahabatku, Joko, yang sekarat bersimbah darah di kursi pengemudi truk itu, muncul dengan jelas di depan mataku. Ya, benar, aku mengangguk. Tiba-tiba, pria tua itu membungkuk dalam-dalam di hadapanku. Di tengah perempatan yang ramai, di depan tatapan terkejut banyak orang. Saya berhutang nyawa pada Anda, dan sahabat Anda yang telah tiada. Aku segera membantunya berdiri. Jantungku berdebar kencang seolah mau meledak. Selama ini, tak pernah ada orang yang menundukkan kepala serendah itu padaku. Siapa sangka kecelakaan di jalan ini membuka pintu ke masa lalu yang tak pernah kuduga. Cucunya berdiri di samping dengan wajah tanpa darah, membeku. Kakeknya menatapnya dan berkata dengan suara pelan, namun setiap katanya jatuh seperti palu godam. Mulai hari ini, kau bukan cucuku lagi. Kemudian, ia kembali menatapku. Tatapannya yang dalam entah mengapa membuatku merinding. Anda hendak pergi kemana? Saya ingin bertemu dengan Anda sebentar. Aku tidak mengerti mengapa pria tua yang begitu kaya dan berkuasa ini ingin bertemu denganku, seorang pensiunan yang tidak punya apa-apa. Aku menyebutkan alamat rumah susun tuaku. Pria tua itu mengangguk. Setelah Rolls-Royce itu pergi, aku berdiri termangu di tengah hujan, menatap lampu belakang merahnya yang menghilang di antara barisan mobil. Di aspal, selembar uang 100.000 rupiah masih tergeletak, dingin dan menyedihkan. Malam itu, saat aku kembali ke kamar sempitku yang familiar, Ibu Joko sedang duduk di ranjang sambil memutar tasbih. Melihatku, beliau tersenyum lembut. Sudah pulang, Nak. Aku mengangguk. Rasa cemas yang tak bisa kujelaskan mulai merayap di hatiku. Di luar, hujan masih turun. Aku sama sekali tidak tahu bahwa beberapa saat lagi, sebuah ketukan akan datang ke pintu yang akan mengubah kehidupanku yang tenang dan kehidupan ibuku selamanya. Saat aku baru saja menyandarkan punggungku di ranjang besi tua, suara mesin mobil terdengar dari luar dan berhenti tepat di bawah rumah susun. Suara sedan mewah yang jarang terdengar di lingkungan kumuh ini, cukup untuk membuat seluruh penghuni rusun penasaran. Bahkan sebelum aku sempat bangkit, pintu kamarku diketuk dengan tergesa-gesa. Permisi, apakah ini kediaman Bapak Budi Santoso? Suara seorang pria paruh baya. Sopan namun terdengar mendesak. Saat kubuka pintu, Pak Suryo, pria yang kutemui siang tadi, berdiri di sana bersama dua pria berjas hitam. Lorong yang sempit itu seketika terasa sesak. Di antara dinding yang kotor dan bau jamur yang akrab, keberadaan mereka terasa sangat asing. Bolehkah saya masuk dan berbicara sebentar? Tanya Pak Suryo. Suaranya tidak lagi dingin seperti siang tadi, melainkan penuh dengan ketenangan yang dalam. Aku menyingkir untuk memberinya jalan. Ibu, yang mendengar suara dari dalam kamar, keluar sambil berpegangan pada tongkat. Beliau tertegun sejenak melihat orang-orang asing itu. Ada tamu, Nak? Iya, Bu. Ada urusan sebentar. Aku segera membantu ibu duduk di kursi. Pak Suryo menatap ibu cukup lama. Tatapannya tiba-tiba melembut. Bukan lagi tatapan orang yang memiliki uang dan kekuasaan, melainkan tatapan seorang pria tua yang pernah merasakan kehilangan, ibu.
Apakah ibu adalah ibunda dari almarhum Joko? Ibu membeku di tempat. Tangan yang memegang tongkat bergetar hebat. Bagaimana? Bagaimana Anda tahu nama anak saya? Joko? Udara di dalam ruangan sempit itu terasa berat. Pak Suryo perlahan melangkah maju dan menundukkan kepalanya di hadapan ibu. Tindakannya membuat aku dan ibu kehilangan kata-kata. Sayalah orang yang selamat berkat putra ibu pada hari itu, katanya. Jika bukan karena Joko dan sahabatnya ini, saya tidak akan berada di sini hari ini. Ibu terdiam lama, air mata mengalir tanpa henti di pipinya yang tua dan keriput. Alih-alih menangis terisak, beliau menggigit bibirnya kuat-kuat dan mencengkeram ujung bajuku. Anakku, saat pergi, dia bahkan tidak sempat meninggalkan pesan terakhir, suaranya bergetar. Dia pergi begitu saja dan tidak pernah kembali. Tiba-tiba, Pak Suryo berlutut di hadapan ibu. Saya datang hari ini untuk menebus dosa saya, katanya. Aku terkejut dan segera membantunya berdiri. Jangan begini, Pak Suryo. Anda tidak seharusnya melakukan ini. Pak Suryo bangkit, tetapi matanya memerah. Nama saya Suryo Wijoyo. Jika bukan karena mereka berdua hari itu, jika mereka tidak menarik saya keluar dari mobil yang ringsek, Suryo Wijoyo yang sekarang tidak akan pernah ada. Aku terdiam. Di benakku, terbayang jelas sosok Joko yang bersimbah darah namun masih berkata, aku tidak apa-apa, selamatkan bapak itu dulu. Sesaat kemudian, Pak Suryo melanjutkan dengan tenang. Pemuda ceroboh tadi siang itu adalah cucu kandung saya. Aku tidak terkejut. Dari caranya berlutut tadi, aku sudah bisa menduganya. Aku mengangguk pelan. Justru karena dia cucuku, aku tidak bisa memaafkannya. Mulai sekarang, dia tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun dari Tuan. Ibu, mendengar itu, menggelengkan kepala. Kami orang miskin, Pak. Kami tidak ingin berurusan dengan orang kaya. Kami hanya ingin hidup tenang. Pak Suryo menatap ibu dan merendahkan suaranya. Justru karena ibu hidup dalam kemiskinan, karena Tuan ini setelah mengorbankan masa mudanya harus hidup dalam kesederhanaan, saya tidak bisa mengabaikannya. Lalu, ia menoleh padaku. Maukah Anda ikut dengan saya sebentar, hanya 1 malam? Ini bukan paksaan, tetapi ada hal yang harus kita bicarakan. Aku menatap ibu. Beliau terdiam sejenak, lalu mengangguk. Pergilah. Ibu akan menunggu di rumah. Saat meninggalkan rumah susun, aku merasa seolah sedang meninggalkan duniaku yang familiar dan melangkah ke tempat yang sama sekali asing. Sedan hitam mewah itu melaju mulus di jalanan yang basah oleh hujan. Cahaya lampu jalan meninggalkan jejak panjang dan dingin di jendela mobil. Apakah Anda membenci saya? Tanya Pak Suryo tiba-tiba. Saya tidak punya hak untuk membenci. Jawabku jujur. Dia menghela napas pendek. Seharusnya aku mencarimu lebih awal. Setelah kecelakaan itu, aku terbaring tak berdaya hampir setahun. Saat aku sadar, aku tidak bisa menemukan kabar apapun tentang kalian berdua. Dan hari ini, hanya karena selembar uang 100.000, takdir mempertemukan kita kembali. Aku mengepalkan tanganku. Sebagian hatiku terasa perih. Terkadang, nyawa dan masa muda seseorang bisa kembali muncul ke permukaan hanya karena selembar uang yang begitu remeh. Mobil berhenti di depan sebuah rumah megah di tepi sungai. Gerbang terbuka secara otomatis, memancarkan cahaya kuning. Dunia yang sama sekali berbeda dari rumah susun kumuh tempatku tinggal. Para pelayan dan penjaga keamanan berbaris menyambut kami. Begitu memasuki ruang tamu yang luas, secangkir teh hangat sudah diletakkan di hadapanku bahkan sebelum aku sempat duduk. Pak Suryo duduk di seberangku, menatap mataku lurus-lurus, dan berkata, bekerjalah untukku. Aku langsung menggeleng. Saya hanyalah seorang prajurit yang baru pensiun. Saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk Bapak. Anda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain? Suaranya merendah. Yaitu kehormatan. Aku terdiam. Cukup anggukan kepala Anda. Posisi yang pantas, rumah, gaji, semuanya akan saya tanggung. Aku masih menggelengkan kepala. Saya memiliki seorang ibu tua yang harus saya rawat. Saya tidak bisa meninggalkan sisinya. Pak Suryo menatapku lama, lalu akhirnya mengangguk. Kalau begitu, kita akan gunakan cara lain. Dia mengeluarkan sebuah map dari laci dan mendorongnya ke arahku.
Aku sudah memeriksa kembali seluruh catatan hari itu. Anda dan Joko bukan sekadar prajurit transportasi biasa. Kalian berdua ditugaskan dalam misi khusus untuk melindungi sebuah dokumen rahasia yang sangat penting. Karena itulah, dia berhenti sejenak, tatapannya menjadi berat. Ada pihak-pihak yang tidak ingin kalian kembali hidup-hidup. Tanganku menegang. Aku punya firasat seperti itu, tetapi tidak pernah yakin. Kecelakaan hari itu bukanlah kecelakaan murni, katanya perlahan. Rasanya seperti petir menyambar di kepalaku. Mobil yang terbalik, suara ledakan, suara Joko memanggil namaku. Semuanya datang serempak dan membuatku sesak napas. Lalu, cucu bapak tadi siang? Tanyaku hati-hati. Pak Suryo memejamkan matanya pelan. Dia hanya seorang bocah bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tapi, dalang di baliknya, mungkin bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa. Jantungku berdebar kencang. Kini aku mulai mengerti mengapa firasatku begitu buruk. Dia menatapku, tatapan yang seolah meletakkan tanggung jawab berat di pundakku. Aku butuh bantuanmu. Bukan karena uang, tetapi demi kebenaran dan demi kehormatan Joko. Aku kehilangan kata-kata. Di luar, hujan mulai reda. Di dalam dadaku, gelombang besar mulai bergejolak pelan. Sejak aku melangkah masuk ke ruangan ini, aku tahu hidupku tidak akan lagi hanya sebatas kamar sempit dan makan malam bersama ibu. Tetapi aku juga tahu, sebagai seorang laki-laki, ada hal-hal yang tidak bisa diabaikan. Aku mengangkat kepala, menatap Pak Suryo, dan berkata perlahan, beri saya waktu untuk berpikir, tapi satu hal yang pasti. Jika ada seseorang di balik kematian Joko, saya tidak akan pernah tinggal diam. Dia mengangguk. Di matanya, ada rasa puas bercampur dengan kekhawatiran yang mendalam. Selembar uang 100.000 di sakuku tiba-tiba terasa sangat berat. Itu bukan lagi sekadar penghinaan, melainkan telah menjadi tali yang menarikku lebih dalam ke sebuah pusaran besar. Saat aku meninggalkan kediaman Pak Suryo, waktu sudah lewat tengah malam. Kota diselimuti kabut dingin sisa hujan. Cahaya lampu jalan terpantul di aspal basah, berkilauan seperti jejak kenangan yang tak kunjung kering. Duduk di kursi belakang mobil, aku tidak lagi terkesima oleh kemewahannya, hatiku terasa seberat batu. Selama perjalanan pulang, aku hampir tidak berbicara. Pak Suryo juga diam, hanya suara mesin yang teratur dan suara rintik hujan yang mengetuk jendela mobil yang terdengar. Saat mobil berhenti di depan rumah susun tuaku, aku membuka pintu dan turun. Pak Suryo, dari balik jendela yang setengah terbuka, menatapku dan berkata, jangan khawatir. Aku akan menempatkan orang untuk menjagamu secara diam-diam. Siapapun yang berani mengganggu kalian berdua, tidak akan kubiarkan. Aku mengangguk kecil. Saya hanya ingin hidup tenang. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan menyuruh sopirnya untuk memutar mobil. Sedan mewah itu meluncur pergi, meninggalkan lorong gelap yang akrab dengan bau jamur dan sampah basah. Aku berdiri cukup lama sebelum masuk ke kamarku. Ibu masih duduk bersandar di ranjang tua, menatap ke arah pintu dengan mata sayunya. Sudah pulang? Tanya ibu pelan. Sudah, Bu. Aku menuangkan segelas air hangat untuknya. Ibu meminumnya seteguk kecil, lalu menggelengkan kepala. Orang kaya itu orang kuat. Nak, jangan terlalu dalam terlibat dengan mereka. Aku menatap tangan ibu yang keriput. Di bawah kulitnya yang setipis kertas, urat-urat biru terlihat jelas. Aku sudah membalut banyak luka, tetapi aku belum pernah melihat luka yang lebih dalam dari ketakutan di mata ibu saat ini. Jangan khawatir, Bu. Saya tahu cara menjaga diri. Namun, aku sendiri tidak yakin apakah aku benar-benar bisa melakukannya. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Joko yang bersimbah darah di atas tandu, memanggil namaku di tengah suara tembakan, muncul kembali. Menjelang subuh, aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Keesokan paginya, saat aku baru saja hendak keluar dengan mobilku, aku melihat seorang pria berjaket hitam bersandar di tiang listrik. Dia membungkuk sopan padaku. Nama saya Agus, orangnya Pak Suryo. Saya ditugaskan untuk melindungi Anda dari kejauhan. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Terima kasih. Tapi saya tidak ingin merepotkan orang lain.
Agus tersenyum tipis. Tugas saya hanya memastikan Anda tidak dalam bahaya. Silakan beraktivitas seperti biasa. Aku mengerti. Mulai saat ini, aku bukan lagi orang biasa tanpa nama. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam perasaan yang aneh. Di permukaan, semuanya tampak tenang. Pagi hari aku bekerja sebagai satpam di sebuah bengkel kayu, sore hari aku pulang untuk menyiapkan makan malam ibu, dan malamnya aku duduk di samping ranjang sambil memijat kakinya. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang bergerak dalam diam. 3 hari kemudian, saat aku baru saja pulang kerja, Agus tiba-tiba berlari menghampiriku. Wajahnya tidak lagi setenang beberapa hari yang lalu. Ada yang mencari Anda, Pak. Caranya tidak wajar. Sejak pagi mereka terus berputar-putar di sekitar lingkungan ini. Bukan preman, tapi juga bukan orang baik-baik. Jantungku berdebar kencang. Tahu siapa mereka? Agus menggeleng. Belum. Tapi sepertinya ada hubungannya dengan insiden itu. Kata-katanya seperti menusukkan pisau tak terlihat ke dalam ingatan yang kukira sudah tertidur. Aku terdiam lama, lalu berkata pelan, "Jangan beritahu ibu." Agus mengangguk. Malam itu, saat aku sedang memasak makan malam, tiba-tiba listrik padam. Seluruh blok rumah susun gelap gulita. Terdengar suara gerutuan dari tetangga sebelah. Saat aku baru saja menyalakan lampu minyak, terdengar ketukan ringan di pintu. Saat kubuka, seorang pria asing berdiri di sana. Tubuhnya tinggi kurus, dan ia mengenakan topi yang menutupi sebagian besar wajahnya. "Anda putra dari ibunya Joko, kan?" Suara pria itu serak. Aku mengangguk. "Anda mencari siapa?" "Ada yang ingin saya sampaikan secara pribadi." Aku melirik ke belakangnya. Kegelapan pekat menelan lorong. Firasat buruk menyelimutiku. "Bicaralah di sini." Pria itu menyeringai. "Apa Anda tidak penasaran dengan kebenaran di balik kecelakaan itu?" Seketika seluruh tubuhku menegang. "Apa yang kau tahu?" Tanyaku dengan suara rendah. Dia melangkah lebih dekat dan merendahkan suaranya. "Joko tidak tewas karena kecelakaan biasa. Ada pihak yang tidak ingin dia hidup." Aku mengepalkan tanganku. "Siapa?" Dia menggeleng. "Aku hanya pembawa pesan. Jika ingin tahu lebih detail, datanglah sendiri besok malam jam 7 tepat ke dermaga terlantar di tepi sungai. Jika kau membawa seseorang, kau tidak akan pernah tahu kebenarannya." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang dengan cepat ke dalam kegelapan, seolah tidak pernah ada di sana. Aku menutup pintu dan bersandar di dinding. Jantungku berdebar berat di dalam dada. Dari dalam kamar, ibu batuk kecil dan bertanya, "Siapa yang datang, Nak?" "Orang yang menagih iuran listrik." Dengan berat hati, aku berbohong. Keesokan paginya, aku menemui Pak Suryo. Setelah mendengar ceritaku, dia termenung lama. Mereka mulai bergerak. Katanya, "Apakah Bapak tahu siapa mereka?" "Masih terlalu dini." Tapi yang pasti, dalang di balik insiden itu belum melepaskan tangannya. Aku menatapnya lurus. "Malam ini saya akan pergi ke dermaga itu." Dia langsung menentangnya. "Jangan. Terlalu berbahaya. Saya harus pergi. Ini satu-satunya kesempatan." Dia memegang tanganku erat. "Kalau begitu, aku akan menyuruh orang-orangku untuk mengikutimu." Aku menggeleng. Dia sudah memperingatkan. Jika ada yang mengikuti, dia tidak akan muncul. Saya akan pergi sendiri. Di mata Pak Suryo, bercampur antara kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata perlahan, "Ingat, nyawamu bukan lagi milikmu seorang." Aku tahu dia sedang memikirkan ibu. Aku mengangguk pelan, matahari cepat terbenam, dan langit berwarna kelabu. Menjelang senja, aku meninggalkan rumah susun. Agus menatapku dari kejauhan dengan tatapan cemas, tetapi tidak bisa menghentikanku. Dermaga terlantar di tepi sungai itu sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Ilalang tumbuh setinggi pinggang, dan angin sungai membawa bau tanah yang amis. Aku berdiri sendiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Jam tanganku menunjukkan tepat pukul 7. Setiap detik terasa seberat detak jantung. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari belakangku. "Kukira kau akan datang." Saat aku berbalik, pria semalam sudah berdiri beberapa meter dariku. Cahaya lampu jalan menampakkan wajahnya yang tirus,
dan matanya yang dalam dan dingin. Bicaralah, aku menatapnya lurus. Dia menghela napas panjang. Pada hari itu, di mobil kalian sudah dipasang alat pelacak. Rute perjalanan kalian sudah terekspos, dan kecelakaan itu hanyalah kamuflase. Rasanya seperti tangan tak terlihat meremas jantungku. Siapa yang melakukannya? Dia menatapku dan berkata perlahan, kata demi kata. Dalangnya tidak pernah menampakkan diri, tapi semua jejak mengarah pada satu nama. Siapa? Tepat saat dia hendak membuka mulut, tiba-tiba terdengar suara logam jatuh ke lantai dari arah belakang. Dan dari semak-semak di sebelah kiri, sebuah bayangan melompat keluar. Bersamaan dengan suara angin yang menderu, aku secara naluriah menghindar ke samping. Sebuah pipa besi meleset tepat di depan wajahku. Janji itu adalah sebuah jebakan. Pipa besi itu meleset tipis dari wajahku. Angin yang ditimbulkannya terasa dingin mengiris kulit. Dengan insting yang terlatih di militer, aku berguling ke samping. Punggungku menghantam lantai semen dengan keras, dan air lumpur muncrat ke wajahku. Bau amis khas tepi sungai menusuk hidung. Bahkan sebelum pria yang memancingku ke sini sempat bereaksi, dua bayangan lagi melompat keluar dari semak-semak di seberang. Di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip, pipa besi di tangan mereka terlihat jelas. Seharusnya kau tidak datang sendiri, suara pria yang memancingku terdengar rendah. Dia bukan lagi seorang informan. Aku segera bangkit dan bersandar pada sebuah pilar beton tua. Ketiga pria itu membentuk setengah lingkaran, mengepungku sambil mempersempit jarak. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut di dada. Kini di hadapanku bukan lagi tiga orang asing, melainkan tiga ancaman nyata. Kalian siapa? Tanyaku. Salah satu dari mereka menyeringai. Kami orang yang datang untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas 10 tahun lalu. Kata-kata itu seperti pisau yang tepat menusuk luka lama yang belum sembuh. Seketika, bayangan Joko kembali muncul dengan jelas di benakku. Mereka tidak memberiku waktu untuk berbicara lagi. Pria di sebelah kiri lebih dulu mengayunkan pipa besinya. Aku memiringkan tubuh untuk menghindar, lalu menyambar pergelangan tangannya dan memuntirnya dengan kuat. Di tengah kegelapan, terdengar suara tulang retak yang kering, dan pria itu berteriak kesakitan. Pipa besi jatuh ke lantai, dengan suara dentang. Pria di sebelah kanan menyerang hampir bersamaan. Aku mundur setengah langkah, memutar pinggang, dan menghantam dadanya dengan sikutku. Pria itu mengerang, terengah-engah, dan jatuh terlentang. Namun, pria di tengah tidak berhenti. Dengan momentum larinya, ia mengangkat pipa besi tinggi-tinggi dan mengayunkannya ke arah kepalaku. Dalam sepersekian detik, yang bisa kulakukan hanyalah menangkisnya dengan kedua lengan. Dampak seperti palu godam mengguncang seluruh tubuhku. Kedua lenganku mati rasa, dan aku hampir saja berlutut. Pria itu tidak memberiku jeda untuk bernapas dan kembali mengangkat pipa besinya. Dengan sekuat tenaga, aku menepisnya ke samping, lalu langsung menerjang tubuhnya. Benturan keras membuat kami berdua berguling di lantai. Aku berhasil menguasainya, mencengkeram kerah bajunya, dan dengan sekuat tenaga membenturkan kepalanya ke lantai. Suara tumpul menggema di keheningan malam. Pria itu langsung pingsan. Dua pria lainnya bangkit dengan terhuyung-huyung. Di mata mereka, tidak ada lagi kepercayaan diri seperti di awal, melainkan keraguan. Pergi, kataku dengan suara sedingin es. Dan sampaikan pada bos kalian di belakang sana, aku masih hidup, dan aku tidak akan pernah berhenti. Mereka saling pandang sejenak, lalu segera berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan tepi sungai. Aku berdiri sendiri di dermaga yang kosong. Seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin, dan kedua lenganku terasa nyeri seolah lumpuh. Bau tanah dan besi bercampur dengan bau darah samar di mulutku, terasa memuakkan. Aku membungkuk dan membangunkan pria yang memancingku. Dia sudah sadar, tetapi matanya penuh ketakutan. Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Tanyaku. Dia menggeleng ketakutan. Saya hanya disuruh membawamu ke sini. Saya tidak tahu siapa mereka. Sungguh. Nama yang akan kau sebutkan tadi? Dia menggigit bibirnya, ragu sejenak, lalu akhirnya membuka mulut. Mereka hanya bilang, dalangnya sekarang mengelola sebuah perusahaan besar dan punya hubungan kuat di banyak tempat. Yang saya dengar. Nama keluarganya Liem. Hanya satu kata,
Tetapi pikiranku terasa berat, satu nama yang selama ini berusaha kuabaikan, melintas seperti kilat. Pulanglah, kataku. Dan anggap kau tidak pernah bertemu denganku hari ini. Dia tidak berani bertanya lagi, dan bergegas meninggalkan dermaga. Aku tertinggal sendirian, angin sungai terasa dingin menusuk tulang. Di atas rumput, jejak-jejak kaki yang terinjak-injak terlihat jelas. Pertemuan hari ini tidak memberikan jawaban pasti, tetapi cukup untuk memastikan bahwa kematian Joko belum berakhir. Saat aku kembali ke rumah susun lewat tengah malam, lampu kamar masih menyala, ibu duduk di ranjang, memegang jaketku. Kenapa selarut ini? Suara ibu terdengar cemas. Tiba-tiba ada kerja lembur, Bu. Aku berusaha berbicara seperti biasa, tetapi ibu melihat luka bercampur darah di lenganku. Ibu memegang tanganku dan bertanya dengan suara bergetar. Ada apa lagi, Nak? Aku menggeleng. Tidak apa-apa, Bu. Hanya tergores dahan pohon. Ibu menatapku lama, matanya yang tua dan lelah penuh kekhawatiran. Akhirnya, ibu menghela napas panjang. Ibu sudah tua, melihatmu melompat ke tempat berbahaya dan tidak bisa menghentikanmu adalah hal yang paling menakutkan bagi ibu. Aku menggenggam tangan ibu pelan. Aku punya tanggung jawab pada ibu. Aku akan baik-baik saja. Malam itu, ibu tidak bisa tidur nyenyak, dan aku terjaga semalaman. Bersandar di dinding, aku mendengarkan setiap suara kecil dari lorong. Keesokan paginya, Agus datang lebih awal. Melihat lenganku yang dibalut perban seadanya, dia langsung tahu apa yang terjadi. Anda pergi ke dermaga itu. Aku tidak menyangkal. Sudah saya katakan, itu sangat berbahaya. Jika aku tidak pergi, aku tidak akan tahu apa-apa. Agus terdiam sejenak, lalu berkata, Pak Suryo ingin bertemu dengan Anda sekarang juga. Di kediaman tepi sungai, Pak Suryo mendengarkan ceritaku dari awal hingga akhir. Wajahnya semakin mengeras. Liam. Dia mengulang nama itu, dan tatapannya semakin tajam. Aku juga sudah lama mencurigainya. Apakah Bapak mengenalnya dengan baik? Dia mengangguk pelan. Bukan sekadar kenal. Dulu dia adalah mitra bisnisku. Kami pernah berada di papan permainan yang sama. Setelah insiden itu, dia melesat naik, jantungku terasa dingin. Jika benar dia pelakunya, bukan hanya Anda yang dalam bahaya, kata Pak Suryo. Aku pun tidak akan tenang. Apakah Bapak takut? Tanyaku hati-hati. Dia menatapku lurus dan tersenyum sinis. Aku sudah cukup tua untuk hidup. Hal yang paling kutakutkan sudah terjadi 10 tahun lalu. Saat aku terbaring sekarat di rumah sakit dan bahkan tidak tahu siapa yang menyelamatkanku. Jika aku mengabaikan ini karena takut, maka aku tidak pantas menerima nyawa yang telah kalian selamatkan dengan mempertaruhkan nyawa kalian. Kami tidak berbicara lagi dan saling menatap. Kami berdua mengerti bahwa mulai saat ini, segalanya telah memasuki babak baru. Untuk sementara, jangan pernah sendirian, katanya. Aku akan memperketat penjagaan di tempat kerja dan di rumahmu. Aku hendak menolak, tetapi teringat ibu dan tidak bisa membuka mulut. Sore itu, saat aku kembali ke rumah susun, dua pria asing berdiri di bawah naungan pohon di depan pintu. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya mengamati sekitar dengan tenang. Aku tahu mereka adalah orang-orang Pak Suryo. Melihat mereka, ibu memanggilku dengan wajah cemas. Akhir-akhir ini banyak orang asing hilir mudik di rumah kita, Nak. Perasaan ibu tidak enak. Aku tahu ibu sudah merasakan firasat buruk, hanya saja beliau belum mengerti sepenuhnya tingkat keseriusannya. Malam semakin larut, saat lampu-lampu di rumah susun satu persatu padam, aku berdiri di dekat jendela, menatap lorong yang panjang dan gelap. Hatiku tidak pernah seberat ini, musuh mulai menampakkan wujudnya dari dalam kegelapan. Dan aku tahu, apa yang akan datang selanjutnya bukan lagi serangan sporadis. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu berlalu dengan berat, seolah ada batu yang menekan dadaku. Aku berbaring di samping ibu, mendengarkan napasnya yang teratur dalam kegelapan, namun tak kunjung bisa memejamkan mata. Di benakku, terus berputar bayangan para preman di dermaga, pipa besi yang meleset dari wajahku, dan nama Liam yang melayang seperti bilah pedang di udara. Aku baru bisa tertidur menjelang fajar, dan saat itu hari sudah mulai terang.
Suara teriakan penjual roti dari ujung gang membangunkanku. Ibu sudah bangun dan sedang menyalakan tungku di dapur. Kalau sudah bangun, cuci muka dan sarapan, nanti keburu dingin, kata ibu. Aku menatap punggung ibu yang bungkuk dan merasakan sesak di dada. Aku tahu. Dalam badai yang akan datang, sekeras apapun aku mencoba menyembunyikannya, ibu tidak akan bisa setenang dulu lagi. Baru saja kami selesai sarapan, telepon dari Agus berdering. Hari ini jangan masuk kerja, Pak. Pak Suryo ingin segera bertemu. Aku memberitahu ibu bahwa ada urusan di luar dan mungkin akan pulang sekitar jam makan siang. Ibu menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan dengan tatapan cemas. Di ruang kerja kediaman tepi sungai, Pak Suryo sudah menungguku. Di atas mejanya, berserakan dokumen dan foto-foto tua. Tadi malam, pihak kami juga tidak tenang. Katanya perlahan, seseorang mencoba menyusup ke gudang arsip lama perusahaan. Jantungku berdebar kencang. Apa yang mereka cari? Arsip 10 tahun lalu, tentu saja. Waktunya sangat tepat, bukan? Dia menatapku lurus. Itu artinya, dalang di baliknya mulai merasa takut. Aku terdiam. Orang baru akan merasa takut sesaat sebelum kebenaran terungkap. Pak Suryo mendorong selembar foto ke arahku. Di dalam foto, seorang pria berdiri di depan sebuah gedung perusahaan besar. Di papan nama di atasnya, hanya huruf L yang terlihat samar. Inilah orang yang kita curigai bersama, katanya. Gunawan Liam. Dulu dia adalah pemegang saham inti perusahaan. Setelah insiden itu, dia menguasai seluruh divisi transportasi. Semua rute pengiriman lama sekarang berada di bawah perusahaannya. Aku menggenggam foto itu dengan erat. Satu lagi kepingan puzzle mengisi kekosongan ingatanku yang kacau. Apa rencana Bapak? Tanyaku. Menunggu, jawabnya singkat. Sampai dia menunjukkan ekornya sendiri. Tapi selama itu, Anda dan Ibu harus benar-benar aman. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Dalam perjalanan pulang, aku melihat lebih banyak wajah asing di sekitar kediaman. Jaring pengaman telah diperketat. Sore itu, saat aku baru saja memasuki ujung gang, Ibu tidak ada di teras seperti biasanya. Pintu kamar tertutup, dan rumah terasa anehnya sepi. Firasat buruk menyergapku. Ibu, panggilku. Tapi tidak ada jawaban. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku mendorong pintu dan masuk. Kamar itu kosong. Tongkat ibu bersandar di dinding. Jantungku sudah dingin. Di atas meja makan, hanya ada selembar kertas yang terlipat tergesa-gesa. Tanganku gemetar saat membuka kertas itu. Jika kau ingin orang tua ini selamat, datanglah sendiri malam ini jam 9 tepat ke gudang tua di tepi sungai. Beritahu polisi atau orang lain, dan kau akan menanggung sendiri akibatnya. Pandanganku menjadi gelap. Kertas itu jatuh dari tanganku, dan kepalaku berdengung. Hal yang paling kutakutkan akhirnya terjadi. Mereka tidak bisa mendapatkanku. Jadi mereka langsung menyerang satu-satunya kelemahanku. Aku berlari keluar seperti orang gila. Di ujung gang, Agus berhasil menghentikanku yang hendak masuk ke mobil. Ada apa, Pak? Tanyanya. Ibu. Ibu diculik, suaraku pecah. Wajah Agus langsung mengeras. Dia segera menelepon Pak Suryo. Kurang dari 10 menit, mobil Pak Suryo berhenti di depan rumah susun. Dia turun dari mobil, melihat catatan di tanganku, dan tatapannya menjadi gelap. Mereka bermain sangat kotor, katanya. Tapi kau tidak boleh pergi sendiri. Tidak bisa. Aku menggeleng. Mereka sudah memperingatkan. Jika ada yang ikut, nyawa ibu dalam bahaya. Udara menjadi tegang seperti tali busur. Pak Suryo menatapku lama, lalu akhirnya membuka mulut perlahan. Kalau begitu, aku akan siapkan jalan lain. Orang-orangku tidak akan mengikuti terlalu dekat, tapi akan berjaga di perimeter luar. Beri saja sinyal, dan mereka akan langsung menyerbu. Aku mengangguk. Yang penting, ibu selamat. Malam itu, langit ditutupi awan hitam, dan angin sungai membawa hawa dingin serta bau tanah yang amis. Gudang tua itu berada persis di tepi sungai. Bangunan beratap seng berkarat itu sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Aku melangkah masuk perlahan. Kegelapan menelan langkahku. Tepat pukul 9, sebuah lampu senter menyala dari dalam gudang. Tepat waktu juga kau.
Suara seorang pria menggema. Aku melangkah beberapa langkah lagi. Dalam cahaya remang-remang, aku melihat ibu terikat di sebuah kursi kayu. Wajahnya pucat, dan bibirnya membiru. Jantungku terasa seperti diremas. Lepaskan ibu, suaraku dingin menakutkan. Dari balik tumpukan barang rongsokan, seorang pria berjalan keluar. Tubuhnya tinggi kurus, dengan tatapan tajam dan dingin. Di sampingnya, berdiri dua pria yang memegang pisau. Ternyata kau juga bisa gemetar. Ejeknya. Bekerja sama dengan baik, dan orang tua ini akan selamat. Apa maumu, kau menghilang dari kota ini? Dan lupakan kejadian 10 tahun lalu. Aku tertawa sinis. Bagaimana dengan bosmu? Si Liam itu, tatapannya bergetar sejenak. Sangat singkat, tapi tidak luput dari mataku. Kau tahu terlalu banyak. Geramnya. Sayangnya, orang yang tahu terlalu banyak biasanya tidak hidup lama. Dia memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya, dan pria itu mendekati ibu, menodongkan pisau ke lehernya. Berhenti, teriakku. Aku menatap lurus ke mata ibu. Ibu menggeleng lemah dan berbisik dengan bibir bergetar. Nak, jangan pedulikan ibu. Jangan biarkan mereka menyakitimu. Kata-kata itu membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku perlahan mengangkat kedua tanganku. Baik. Aku akan pergi. Tapi lepaskan ibu sekarang juga. Dia tertawa terbahak-bahak. Kau pikir kau masih punya posisi untuk bernegosiasi? Tepat pada saat itu, suara mesin mobil meraung dari belakang gudang, memecah kesunyian malam. Cahaya lampu depan menyorot lurus ke pintu gudang. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan benturan logam terdengar riuh. Jebakan, teriak salah satu dari mereka. Aku tahu. Orang-orang Pak Suryo telah tiba di posisiku. Wajah pemimpin mereka pucat pasi. Dia segera menarik ibu berdiri dan menekan pisaunya lebih dalam ke leher ibu. Jangan ada yang masuk, atau nenek ini mati sekarang juga. Aku melangkah perlahan ke arahnya, satu demi satu. Letakkan pisau itu, kataku, setiap kata seberat batu. Dia menyeret ibu sambil mundur. Saat itu, dari kegelapan di belakangnya, sebuah bayangan melompat keluar. Agus muncul secepat angin, dan menyambar pergelangan tangan pria yang memegang pisau itu. Secara refleks, aku berlari dan melayangkan pukulan sekuat tenaga. Pria itu jatuh terlentang, dan pisaunya jatuh ke lantai semen. Bersamaan dengan itu, orang-orang Pak Suryo menyerbu masuk dan melumpuhkan dua pria lainnya. Aku berlari dan memeluk ibu. Ibu gemetar di dalam dekapanku. Napasnya terengah-engah, tetapi beliau masih hidup. Aku tidak pernah merasakan kelegaan seperti ini seumur hidupku. Ibu, sudah aman sekarang. Sudah aman? Bisikku. Suaraku benar-benar serak. Di belakangku, suara borgol yang terkunci memecah keheningan malam. Pertarungan yang lebih besar dan lebih senyap baru saja dimulai. Malam itu, ibu langsung dilarikan ke rumah sakit. Aku duduk semalaman di lorong UGD. Bersandar di dinding yang dingin, tanganku masih gemetar halus. Bau disinfektan dan bau logam dari borgol yang masih tertinggal di udara bercampur aduk, membuat kepalaku pening. Agus, dengan pakaian penuh debu, berdiri di sampingku. Dia tidak berkata apa-apa, hanya sesekali melirik ke arah pintu UGD. Pak Suryo tiba tak lama kemudian. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Bagaimana keadaan ibu? Tanyanya pelan. Dokter sedang memeriksanya, jawabku. Pintu UGD tertutup rapat, dan lampu merahnya terus menyala. 15 menit terasa sepanjang hidup. Akhirnya, seorang dokter keluar sambil melepas maskernya. Ibu syok sehingga tekanan darahnya sempat turun, dan ada luka gores di leher. Tidak ada yang mengancam nyawa, tapi kami perlu mengobservasi lebih lanjut. Aku menghela napas lega, dan kakiku terasa lemas. Aku membungkuk dalam-dalam berterima kasih kepada dokter dan masuk ke dalam. Ibu terbaring di ranjang dengan selang infus. Wajahnya pucat, tapi perlahan mulai kembali berwarna. Melihatku, beliau tersenyum lemah. Kau selamat. Itu sudah cukup, nak. Suaranya sangat pelan. Aku menggenggam tangannya erat. Jangan bicara apa-apa, Bu. Istirahatlah. Di lorong, Pak Suryo memanggilku. Matanya tidak lagi hanya menunjukkan kekhawatiran, melainkan tekad yang dingin.
Ketiga penculik itu mengaku hanya mengikuti perintah dari tangan kanan. Tapi semua petunjuk pada akhirnya mengarah pada Gunawan Liam. Apa yang akan Bapak lakukan? Tanyaku. Aku tidak akan menunggu lagi, dia menatapku lurus. Tapi mulai sekarang, yang akan kau hadapi bukan lagi bayangan dalam kegelapan, aku mengerti maksudnya. Setelah akarnya terusik, badai akan datang secara langsung. Keesokan paginya, ibu dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Bahkan sebelum aku sempat memejamkan mata, berita mulai menyebar. Surat kabar memberitakan tentang insiden percobaan penculikan di gudang tua di tepi sungai. 3 tersangka ditangkap, tetapi nama dalang utamanya sama sekali tidak disebutkan. Siang hari, saat aku sedang menyuapi ibu bubur, Agus masuk dan memberiku isyarat mata. Ada yang ingin bertemu dengan Anda, aku mengikutinya ke lorong. Seorang wanita parubaya berpenampilan sederhana menungguku, tetapi tatapan matanya sangat tajam. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ratna dan mengatakan bahwa dulu ia bekerja sebagai akuntan internal di perusahaan transportasi milik Gunawan Liam. Saya tahu Anda adalah penyintas dari kecelakaan itu, katanya tanpa basa-basi, dan saya juga tahu tentang kejadian semalam. Aku terdiam. Bu Ratna menghela napas. Saya memiliki sebagian buktinya, tapi saya tidak bisa langsung menyerahkannya ke polisi. Kenapa? Karena keluarga saya. Matanya bergetar sejenak. Selama 2 bulan terakhir, saya terus diikuti. Dia menyerahkan sebuah flash disk kecil kepadaku. Di sini ada salinan rekaman lokasi kendaraan hari itu, rute perjalanan yang dimanipulasi, dan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Gunawan Liam. Jantungku terasa seperti diremas. Kenapa Anda memilih saya? Karena pagi ini saya melihat tatapan mata Anda di berita, katanya pelan. Tatapan mata seseorang yang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, kecuali kebenaran. Malam itu, aku dan Pak Suryo memeriksa semua data di flash disk itu. Angka, koordinat, dan waktu yang dimanipulasi cocok dengan sangat akurat. Rute perjalanan kami diubah sesaat sebelum keberangkatan, dan bengkel terdekat sengaja dilewati. Itu adalah jebakan yang direncanakan sejak awal. Pak Suryo terdiam lama di depan monitor, lalu akhirnya memukul meja dengan keras. Benar-benar dia. Tidak ada keraguan lagi. Saya ingin menemuinya langsung. Kataku. Dia menggeleng. Anda tidak boleh maju sekarang. Dia pasti akan mencoba menyingkirkan Anda sebelum identitasnya terungkap. Saya tidak takut mati, aku menatap matanya lurus. Hanya saja, saya tidak bisa membiarkan Joko mati sia-sia. Pak Suryo menatapku lama, lalu perlahan berdiri. Kalau begitu, kita akan bertarung dengan cara orang yang masih punya jalan untuk kembali, bukan dengan cara orang yang sudah putus asa. Rencana disusun malam itu. Pak Suryo akan menggunakan sebuah transaksi bisnis besar untuk memancing Gunawan Liam muncul secara langsung. Semua data akan diserahkan ke pihak berwenang begitu transaksi selesai, dan aku akan menjadi umpannya. Mendengar itu, aku tertegun. Saya menjadi umpan? Dia harus percaya bahwa Anda gemetar ketakutan dan akan segera menghilang, hanya dengan begitu dia akan menampakkan dirinya, katanya. Aku menatap ke arah kamar rumah sakit tempat ibu terbaring. Aku belum pernah ragu seperti ini, tapi akhirnya, aku mengangguk. 2 hari kemudian, menyebar kabar bahwa aku sedang bersiap meninggalkan kota karena syok akibat insiden penculikan. Agus sengaja menyebarkan rute perjalanan palsu, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Pada malam ketiga, saat aku sendirian di sebuah tempat tinggal sementara di pinggiran kota, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Kau benar-benar bersiap untuk kabur, ya? Suara seorang pria rendah dan serak terdengar. Tapi sebelum pergi, sebaiknya kau temui aku dulu. Aku tidak punya urusan denganmu. Oh, tentu ada, ejeknya. Tentang temanmu yang sudah mati itu, seluruh tubuhku terasa dingin. Itu suara Gunawan Liam. Di mana? Tanyaku. Dermaga kontainer tua di pelabuhan. Datang sendiri. Telepon terputus. Aku meletakkan ponsel dengan berat hati. Aku tahu ini bukan lagi konfrontasi tidak langsung. Kali ini, aku akan berhadapan langsung dengan orang yang menyebabkan kematian Joko. Di luar jendela, cahaya lampu jalan terpantul panjang di lantai semen yang lembab.
Aku duduk diam untuk waktu yang lama, memikirkan ibu, Joko, dan dua kata yang membayang di depan mata, kebenaran. Waktu untuk konfrontasi terakhir telah ditentukan. Saat aku tiba di dermaga kontainer tua, jam menunjukkan tepat pukul 10 malam. Pelabuhan malam itu terasa sunyi. Tumpukan kontainer yang berlapis-lapis tampak seperti kuburan baja raksasa yang membisu di tengah deru angin laut. Cahaya lampu jalan kuning memanjangkan bayanganku di atas lantai beton yang lembab. Aku datang sendiri, sesuai janji. Tetapi aku tahu, di luar sana, Agus dan orang-orang Pak Suryo sudah berjaga di tempat yang tak terlihat. Mereka tidak akan muncul sebelum aku memberi sinyal. Dari ujung dermaga, sebuah sedan hitam menyalakan lampu depannya dan perlahan mendekat, berhenti sekitar 10 meter dariku. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria paruh baya turun. Gunawan Liem, pria yang selama beberapa hari terakhir hanya kulihat di foto. Dia mengenakan mantel berwarna gelap, perawakannya tegap, dan wajahnya sulit dibaca. Matanya menatapku tanpa minat, seolah melihat barang yang sudah kedaluarsa. Tepat waktu juga kau, katanya. Anda juga, jawabku. Dia memberi isyarat kepada sopir dan dua pengawalnya untuk mundur. Di dermaga kontainer yang luas, kini hanya ada aku dan dia, berhadapan dalam jarak yang cukup untuk membaca ekspresi masing-masing. Kau tahu kenapa aku mengajakmu bertemu? Tanyanya. Karena kau takut, kataku. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Aku takut pada orang yang sudah terpojok, bukan takut padamu. Kalau begitu, Anda salah pilih orang. Aku menatap matanya lurus, karena aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Angin berembus kencang, membuat ujung mantel kami berkibar di kegelapan malam. Dia berjalan perlahan mengelilingiku, seolah sedang menilai barang antik. Temanmu, Joko Pramono itu. Dia berhenti di belakangku. Sebenarnya dia pergi dengan cukup tenang. Mobilnya terbalik dengan sangat mulus. Tidak sesakit yang kau bayangkan. Aku mengepalkan kedua tanganku. Kuku-kukuku terasa menancap ke dalam daging. Kau tidak punya hak menyebut namanya. Dia tertawa kecil. Dalam bisnis, tidak ada yang namanya hak. Yang ada hanya keuntungan. Aku berbalik dan menghadapnya. Dan untuk keuntunganmu, kau bahkan membunuh orang. Bukan membunuh. Suaranya sedingin es, menyingkirkan faktor risiko. Aku menatapnya lama. Di dalam hatiku, yang kurasakan bukanlah kemarahan seperti yang kubayangkan, melainkan hawa dingin yang menusuk tulang. Berapa banyak uang yang kau habiskan untuk menutupi jejak? Tanyaku. Cukup untuk membuat semua orang bungkam selama 10 tahun, jawabnya. Sayangnya, ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dia melirikku. Seperti nyawamu. Misalnya, aku tertawa sinis. Dan hati nuranimu juga, tatapannya menjadi gelap sejenak. Kau pikir kau menang? Aku perlahan mengeluarkan flash disk dari sakuku. Aku tidak butuh kemenangan. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Dia terdiam sejenak. Sangat singkat, tapi aku bisa membaca kegelisahan di matanya. Akuntan lamamu sudah memutuskan untuk berada di pihakku. Lanjutku. Rute perjalanan, rekaman lokasi, surat perintah tugas, semuanya ada di sini. Dia terdiam beberapa detik, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau pikir dengan itu kau bisa menjatuhkanku? Dengan itu saja mungkin tidak cukup, jawabku. Tapi jika ditambah dengan pengakuan ketiga penculik itu dan dokumen asli dari gudang arsip yang dipegang Pak Suryo, itu lebih dari cukup. Ekspresinya mulai berubah. Kepercayaan diri di awal menghilang, digantikan kewaspadaan yang dingin. Kau sedang mempertaruhkan nyawamu sekarang? Katanya perlahan. Nyawaku sudah kupertaruhkan 10 tahun lalu, jawabku. Sejak aku menarik Pak Suryo keluar dari mobil yang terbakar. Angin berembus kencang, menerbangkan debu. Saat itu, dua bayangan muncul di belakangku. Agus dan orang-orang Pak Suryo, yang menerima sinyal dari pelacak lokasi diikat pinggangku. Gunawan Liem menyadari situasi telah berbalik, dan wajahnya langsung pucat. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Suaraku tidak lagi bergetar. Tapi kau yang memilih jalan ini. Dari kejauhan, suara sirine mobil polisi meraung, memecah keheningan dermaga. Lampu rotator biru dan merah menyapu kontainer-kontainer hitam seperti bilah pedang.
Gunawan Liam mundur selangkah, 2 langkah. Di matanya, tidak ada lagi keangkuhan, melainkan ketakutan. Kau pikir mereka akan melindungimu selamanya? Geramnya. Kau hanya orang kecil yang tidak punya kekuatan apa-apa. Aku menatapnya dengan tenang. Tapi aku adalah orang yang memegang kebenaran. Polisi menyerbu masuk dalam sekejap, dan melumpuhkan anak buahnya, Gunawan Liam di borgol di tengah dermaga. Saat digiring ke mobil polisi dan melewati sampingku, dia berhenti dan berbisik di telingaku, "Kau pikir kau menang. Permainan ini belum berakhir." Aku tidak menjawab, hanya diam-diam menyaksikan mobil yang membawanya menghilang ke dalam kegelapan. Angin laut terasa dingin menusuk tulang. Aku berdiri di dermaga kontainer yang kosong, merasakan kehampaan yang aneh. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada rasa puas seperti yang kubayangkan. Yang tersisa hanyalah kesedihan yang mendalam, seolah sebuah era telah berakhir tanpa ucapan selamat tinggal. Agus mendekat dan meletakkan tangannya di pundakku. "Anda berhasil." Aku menggeleng. "Belum? Yang dibutuhkan Joko bukan penangkapan, melainkan keadilan." Malam itu, saat aku kembali ke rumah sakit, ibu sudah tertidur. Lampu kecil di samping tempat tidur menyinari wajahnya yang tirus. Aku duduk lama di sampingnya, diam-diam menggenggam tangannya. "Ibu, sebentar lagi ibu akan tenang," bisikku. Aku berjanji. Langit malam di luar jendela kelam tanpa bintang, tetapi di dalam hatiku, sebuah percikan api kecil mulai menyala kembali. Bukan percikan kebencian, melainkan percikan penantian akan putusan akhir. Setelah malam di dermaga kontainer itu, kota menjadi riuh dengan cara yang aneh. Berita penangkapan Gunawan Liam menyebar dengan cepat, meskipun namanya tidak dipublikasikan. Di dunia bisnis, desas-desus mulai beredar melalui tatapan hati-hati dan panggilan telepon yang terputus-putus. Aku kembali ke rutinitasku di rumah sakit. Siang hari merawat ibu, dan malam hari bersandar di lorong yang kosong, mendengarkan suara roda tandu yang datang dan pergi. Segalanya tampak tenang, tetapi hatiku sama sekali tidak damai. Aku merasa bahaya tidak hilang, hanya mundur selangkah di balik selaput tipis. 3 hari kemudian, pada sore hari, Agus datang menemuiku. Di wajahnya, bukan lagi kelegaan seperti malam penangkapan, melainkan ketegangan yang sulit disembunyikan. "Gunawan Liam mulai buka mulut," kata Agus pelan. Tapi dia dengan sangat licik membelokkan tuduhan. "Dia bukan orang yang akan mengaku dengan mudah." "Aku tahu," jawabku. Selain itu, Agus ragu sejenak, ada indikasi bahwa orang-orang di belakangnya belum sepenuhnya terungkap. Jantungku berdebar. Aku juga tidak pernah berpikir orang seperti Gunawan Liam bisa mengelola organisasi sebesar itu selama 10 tahun tanpa ada yang melindunginya. Malam ini, Pak Suryo ingin bertemu. Aku menitipkan ibu pada Agus sejenak dan meninggalkan rumah sakit. Hujan gerimis turun dari langit yang sudah gelap. Tetesan hujan menelusup di antara daun-daun pepohonan di pinggir jalan seperti benang tipis. Ruang kerja Pak Suryo terang benderang. Dia berdiri di dekat jendela, menatap taman yang gelap. Di atas mejanya, ada tumpukan map yang jauh lebih tebal dari sebelumnya. "Duduklah," katanya. Suaranya terdengar berat dan lelah. Begitu aku duduk, dia mendorong salinan bab pertama Gunawan Liam ke arahku. "Dia mengakui pemasangan pelacak dan pengalihan rute," kata Pak Suryo. "Tapi dia membatasi motifnya hanya pada persaingan bisnis denganku." "Bagaimana dengan dalang sesungguhnya?" tanyaku. Dia bungkam. Pak Suryo menghela napas. "Dan aku yakin, dia bukan pengambil keputusan akhir." Aku terdiam. Jika Gunawan Liam hanyalah pion di papan catur, maka orang yang duduk di belakang papan caturlah yang benar-benar berbahaya. "Apakah ada orang yang Bapak curigai?" Pak Suryo menatapku lama, lalu perlahan membuka mulut. "Ada, dan itulah alasan mengapa aku belum merilis semua data ini ke media." Nama yang ditunjuk oleh tatapannya tidak perlu diucapkan. Aku pun sudah menduganya. Nama itu memiliki bobot yang cukup untuk melindungi banyak orang dari badai. "Kau mengerti?" lanjutnya. "Jika kita salah menyentuh orang, kita berdua akan terkubur sebelum sempat melihat wajah pelaku sebenarnya." Aku terdiam. Di benakku, terbayang wajah Joko yang tersenyum canggung sebelum naik mobil pagi itu, dan kata-katanya yang setengah bercanda, "Kalau aku kenapa-kenapa, tolong kabari ibuku ya." Aku sudah menepati separuh janji itu, tetapi keadilan untuknya belum sepenuhnya kutegakkan.
Apa rencana Bapak selanjutnya? Tanyaku. Pak Suryo menggenggam tongkatnya dengan ringan, menunggu pukulan berikutnya dari belakang. Binatang buas baru akan menunjukkan taringnya pada tuannya saat terpojok. Aku mengerti bahwa dia sekali lagi akan menjadikanku umpan untuk memancing dalang yang tersisa. Malam itu, saat aku kembali ke rumah sakit, ibu sudah bangun. Beliau menatapku dengan tatapan lembut namun dalam. Orang itu sudah ditangkap ya, nak? Aku tertegun. Aku tidak tahu ibu sudah tahu. Saya kira ibu tidur. Orang tua ini belum pikun, ibu tersenyum tipis. Seharian muncul di televisi di lorong. Ibu dengar semuanya. Ibu menggenggam tanganku. Tangannya kurus, tetapi hangat. Kau tidak takut? Aku menatap ibu. Untuk pertama kalinya, aku tidak bisa langsung menjawab. Takutkah aku? Batasan itu sekarang sudah sangat kabur. Aku hanya tahu, ada hal-hal yang harus kuselesaikan sampai akhir, seberapapun takutnya aku. Saya hanya takut saya tidak cukup kuat. Bu, kataku pelan. Ibu menggenggam tanganku lebih erat. Kalau begitu, jadilah kuat. Ibu sudah tua. Bisa hidup sehari lagi adalah anugerah. Jangan sampai karena ibu, kau berhenti di tengah jalan melakukan apa yang harus kau lakukan. Kata-kata itu membuat tenggorokanku tercekat. Ibu selalu begitu, diam-diam kuat. Tidak pernah menjadikan kelemahannya sebagai belenggu untukku. Keesokan paginya, kabar buruk datang dari Pak Suryo. Ada upaya dari pihak tak dikenal untuk mendekati Gunawan Liem di tahanan. Pendekatan itu dilakukan dengan sangat cepat dan rahasia. Catatan kunjungan tidak menunjukkan keanehan, tetapi CCTV menangkap seorang pria keluar masuk menggunakan kartu akses sipir lain. Dia tidak meninggalkan jejak, kecuali satu petunjuk yang sangat kecil, sebuah lambang elang hitam yang terbordir di ujung lengan bajunya. Melihat lambang itu, wajah Pak Suryo berubah. Benar-benar dia. Gumamnya, siapa dia? Pak? Tanyaku. Dia tidak langsung menjawab. Tangannya yang memegang tongkat gemetar halus, seolah dia sendiri tidak menyangka bahwa orang terakhir adalah dia. Jika kita berhadapan langsung dengannya, aku tidak bisa menjamin kau akan melihat akhirnya dengan selamat. Saya tidak perlu melihat akhirnya, jawabku. Saya hanya ingin membersihkan nama Joko. Pak Suryo menatapku lurus. Di matanya, ada kegundahan berat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kalau begitu, mulai sekarang, setiap langkahmu akan seperti berjalan di atas bilah pedang. Sore itu, saat aku sedang membeli bubur untuk ibu di kantin rumah sakit, seorang pria asing menyenggol bahuku dengan ringan. Dia menunduk meminta maaf, lalu cepat-cepat menghilang di antara kerumunan. Aku menganggapnya hanya senggolan biasa. Tetapi saat kembali ke kamar, aku menemukan secari kertas kecil di sakuku, sebuah kalimat yang ditulis dengan tinta biru. Kalau masih sayang nyawa, jangan ikut campur. Jantungku terasa dingin. Aku melipat kertas itu, memasukkannya ke saku, dan diam-diam menatap rintik hujan putih di luar jendela. Ancaman itu kini muncul secara terang-terangan. Binatang buas terakhir mulai menunjukkan cakarnya, dan aku tahu dengan sangat jelas. Mulai saat ini, di jalan yang akan kutempuh, tidak ada lagi ruang untuk ragu. Secari kertas di sakuku terasa seperti bara api. Tidak membakar kulit, tetapi cukup untuk membuat hatiku bergejolak sepanjang hari. Aku tidak memberitahu ibu. Aku tidak bisa menambah beban kekhawatiran pada ibu yang sudah lemah. Aku bersikap seperti biasa, menyuapi ibu bubur, menceritakan hal-hal sepele di rumah sakit, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi setelah ibu tertidur, aku diam-diam keluar ke lorong dan menelepon Agus. Seseorang memberiku peringatan. Di seberang telepon, hening beberapa detik. Dengan cara apa? Mereka memasukkan secari kertas di sakuku. Agus menghela napas pendek. Kalau begitu, dalang di baliknya sudah resmi menampakkan diri. Pak Suryo juga baru saja menerima sinyal serupa. Elang hitam itu? Tanyaku. Iya, hanya satu kata, tetapi aku tahu keseriusan masalah ini jauh melampaui perkiraan kami. Aku menutup telepon dan kembali ke kamar. Cahaya lampu tidur menyinari wajah tirus ibu. Jejak waktu terukir dalam di setiap keriputnya. Aku duduk dan menggenggam tangan ibu dengan sangat pelan. Tangan yang hangat, tetapi begitu rapuh.
Saat itulah aku benar-benar mengerti apa artinya terpojok. Keesokan paginya, aku dipanggil oleh Pak Suryo sejak pagi-pagi. Di kediamannya, tidak ada lagi penjagaan ketat seperti sebelumnya, tetapi udara terasa berat, setiap langkahku menggema jelas di lantai marmer. Dalang di balik lambang elang itu, Pak Suryo berkata perlahan, adalah seseorang yang pernah lama menduduki posisi tinggi di sistem keamanan. Setelah itu, dia menjadi pengusaha, tetapi jaringan lamanya masih utuh. Artinya, dia bisa memengaruhi banyak pihak, kataku. Dia mengangguk. Bagi dia, Gunawan Liam hanyalah pion yang terbuka. Jika pion tertangkap, mau tidak mau raja harus maju sendiri. Aku mengerti. Itulah mengapa kertas di sakuku bukan sekadar ancaman, melainkan peringatan nyata. Bagaimana rencana Bapak? Tanyaku. Pak Suryo menatapku lama. Aku sudah menyerahkan sebagian data ke Badan Investigasi Pusat, tapi untuk menutup lingkaran ini dengan sempurna, kita butuh bukti kunci yang menghubungkannya secara langsung dengan kecelakaan 10 tahun lalu. Dengan cara apa? Menyerang tempat yang paling ia yakini aman. Tatapan Pak Suryo menjadi gelap, aliran dananya. Rencana disusun dengan sangat hati-hati. Orang-orang Pak Suryo mulai menyelidiki kembali perusahaan-perusahaan cangkang yang terkait dengan Gunawan Liam di masa lalu, melacak aliran dana abnormal selama bertahun-tahun. Tetapi si elang itu terlalu lihai. Lapisan kamuflase yang berlapis-lapis seperti labirin. Untuk masuk lebih dalam, dibutuhkan umpan yang berbobot. Dan umpan itu, sekali lagi, adalah aku. Mereka akan berpikir aku ketakutan dan akan menjual semua yang berhubungan dengan Bapak lalu kabur, kataku. Pak Suryo mengangguk. Jika dia percaya kau mencoba memutuskan semua hubungan untuk menyelamatkan nyawamu, dia pasti akan mengirim orang untuk mendekatimu. Aku terdiam lama. 10 tahun lalu aku kehilangan Joko. Sekarang, jika perhitunganku meleset, aku mungkin akan kehilangan satu-satunya ibuku yang sudah tua. Kita harus memindahkan ibu ke tempat lain dulu. Kataku tegas. Sudah kusiapkan, jawab Pak Suryo. Sebuah panti werda yang tenang di pinggiran kota. Kerahasiaannya benar-benar terjamin. Sore itu, aku membawa ibu meninggalkan rumah sakit. Ibu hanya tahu aku mengirimnya berlibur untuk pemulihan kesehatan. Beliau tidak tahu bahwa di setiap tikungan jalan, ada seseorang yang mengawasi kami dari kejauhan. Saat mobil meninggalkan kota, aku menatap keluar jendela dengan hati yang berat. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku takut jika menoleh sekali lagi, hatiku akan melemah. 2 hari kemudian, aku kembali ke kamar lamaku di rumah susun. Kabar bahwa aku menjual mobil tuaku, mengajukan surat pengunduran diri dari bengkel kayu, dan berencana meninggalkan kota, menyebar sesuai rencana. Desas-desus mulai terdengar. Aku tahu. Di suatu tempat dalam kegelapan, si elang sedang mengawasiku. Pada malam ketiga, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Kau benar-benar mau pergi? Suara di seberang terdengar rendah dan dingin. Siapa ini? Tanyaku. Terdengar tawa kecil. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Cukup tahu bahwa ada urusan yang seharusnya tidak kau campuri. Urusan yang berhubungan dengan kematian sahabatku? Kataku perlahan. Hening beberapa detik di seberang. Kau masih hidup sampai sekarang karena kau tahu caranya takut. Jangan hilangkan kearifan itu. Kalau begitu, sebutkan harganya. Terdengar embusan napas pendek. Berapa yang kau mau untuk menghilang selamanya? Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Yang kuinginkan hanya satu. Apa itu? Kebenaran. Telepon tiba-tiba terputus. Aku tahu, aku baru saja menyentuh garis batas terakhir dari binatang buas itu. Kurang dari 1 jam, Agus menghubungiku. Seseorang secara rahasia mendekati Pak Suryo dan menyatakan minat untuk membeli sebagian saham dari rantai perusahaan transportasi lama. Aliran dana mulai bergerak, dan mangsa telah masuk ke dalam perangkap. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Setiap suara kecil dari lorong membuatku terkejut. Aku mengerti, ini adalah keheningan terakhir sebelum gelombang besar datang. Keesokan paginya, Pak Suryo menelepon. Dia masuk perangkap. Besok malam, dia akan muncul sendiri. Di mana? Bukan di pelabuhan. Tempat yang jauh lebih berbahaya. Di mana itu? Pak Suryo menjawab perlahan,
di sebuah resor di lereng gunung yang selama bertahun-tahun ia gunakan sebagai tempat persembunyian untuk pencucian uang. Aku menggenggam ponsel di tanganku dengan erat. Konfrontasi kali ini tidak akan ada lagi jalan memutar. Antara kami mengungkap semua kebenaran, atau semuanya akan terkubur lebih dalam dari sebelumnya. Aku menatap ke langit. Awan kelabu menggantung berat. Di dalam hatiku, perasaan badai yang mendekat terasa sangat jelas. Sore itu, langit menutupi kota seperti selimut basah yang berat. Aku meninggalkan kamarku yang kumuh sangat awal. Selain ponsel dan dompet tipis, aku tidak membawa apa-apa. Agus menemaniku sampai ke titik kumpul terakhir di pinggiran kota, lalu berhenti. Setelah Anda masuk ke resor, kami akan menjaga perimeter luar dalam 3 lapis, tapi di dalam, Anda harus menyelesaikannya sendiri, kata Agus. Aku tahu, jawabku. Agus menatapku lama dengan tatapan penuh cemas. Jika ada tanda-tanda aneh sedikit pun, segera keluar. Jangan memaksakan diri, aku kesana bukan untuk menang, kataku pelan. Aku kesana untuk mengakhirinya. Mobil yang pelat nomornya sudah diganti sebelumnya meliuk-liuk di jalanan kecil menuju gunung. Resor itu terletak jauh di dalam hutan akasia dan pinus. Tempat itu sepi di siang hari, dan terasa lebih terisolasi di malam hari. Seperti kata Pak Suryo, ini adalah tempat yang sempurna untuk menyembunyikan banyak hal. Saat aku tiba di gerbang utama, hari baru saja mulai gelap. Lampu kuning berjajar di sepanjang jalan, dan suara angin yang menyapu dahan-dahan pohon terdengar menyeramkan. Petugas keamanan memeriksa daftar nama, lalu membuka gerbang tanpa curiga. Jelas sekali pihak lawan sudah mempersiapkan segalanya untuk pertemuan ini. Tempatnya adalah sebuah villa kecil yang terpisah di ujung resor. Aku diantar ke ruang tamu. Lampu di dalam terang, dan bau rokok serta alkohol bercampur di udara. Pria berlambang elang hitam itu sudah duduk di sana. Seorang pria berusia pertengahan 50 kopaan, bertubuh tegap dengan rambut beruban. Emosi yang jelas tidak bisa dibaca dari wajahnya. Matanya seperti melihat pion terakhir yang baru saja masuk ke papan catur. Nyalimu benar-benar besar, katanya. Aku hanya orang yang tidak punya jalan untuk kembali, jawabku. Dia tertawa sinis. Kau tahu di depan siapa kau duduk sekarang? Aku hanya tahu bahwa kau adalah orang di balik kematian Joko. Udara di dalam ruangan seketika membeku. Tatapannya bergetar sekejap, lalu kembali dingin seperti es. Punya bukti? Tanyanya. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Gunawan Liem sudah mengaku. Aliran dana sedang dilacak, dan orang-orang Pak Suryo sudah menyerahkan semua data ke atasan. Dia menatapku beberapa detik, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau pikir dengan hal-hal seperti itu kau bisa menyentuhku? Mungkin tidak, kataku. Tapi cukup untuk membuatmu tidak bisa tidur nyenyak lagi. Dia bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan mengelilingi meja. Suara langkah kakinya menggema jelas di lantai. 10 tahun lalu, aku memberimu kesempatan untuk hidup. Kali ini, seharusnya kau tidak datang. 10 tahun lalu, kau merenggut sahabatku, kataku. Aku datang untuk mengambilnya kembali. Dia berhenti melangkah, dan menatapku lurus. Apa maumu? Kau mengakui semua perbuatanmu hari itu di depan hukum. Tawa pendek meledak. Naif sekali. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, jawabku. Kecuali kebenaran. Di luar, suara angin yang menyapu hutan terdengar seperti peringatan yang tidak menyenangkan, keheningan panjang menyelimuti. Dia kembali duduk dan mengangkat gelas minumannya. Kau benar-benar berpikir aku akan membuang seluruh hidupku hanya karena nyawa satu orang? Aku berpikir kau masih merasa takut, kataku. Tatapannya menjadi gelap. Takut? Orang yang tidak takut tidak akan mencoba membungkam saksi, tidak akan menculik seorang ibu tua, dan tidak akan mengirim peringatan lewat secari kertas. Kataku, kau takut pada kebenaran seperti kau takut pada bayanganmu sendiri. Dia membanting gelasnya ke meja. Kau sedang mencari jalan untuk mati, kau juga. Tepat pada saat itu, lampu di dalam ruangan padam. Kegelapan datang tiba-tiba. Secara refleks, aku berguling ke samping. Suara desingan angin melewati tempat dudukku. Terdengar jelas suara logam yang menancap dalam di kursi. Seseorang menyerang dalam kegelapan. Aku melawan secara naluriah. Suara benturan dan orang jatuh ke lantai terdengar riuh.
Sebuah pukulan dari belakang mengenai pundakku, membuat kepalaku pusing. Aku berusaha menyeimbangkan diri, meraba-raba benda keras di atas meja. Lalu, dengan sekuat tenaga, aku mengayunkannya ke depan. Bersamaan dengan teriakan kesakitan, lampu kembali menyala. Ruangan itu berantakan, seorang pria tergeletak di lantai sambil memegangi dadanya. Si elang berdiri beberapa meter dariku, sudah memegang pistol yang terkokang. Moncongnya lurus mengarah padaku. "Kau sudah melewati batas," katanya perlahan. Jantungku berdebar gila-gilaan, tapi aku berdiri tegak dan menjawab, "Kau juga." Tepat saat itu, dari luar, suara sirine meraung dari kejauhan, memecah keheningan gunung yang sunyi. Lampu rotator biru dan merah menyapu dahan-dahan pohon. Si elang menatap keluar jendela, dan wajahnya berubah total. "Suryo Wijoyo," geramnya. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa menggema di luar pintu. Pintu didobrak, dan orang-orang Pak Suryo serta pasukan polisi menyerbu masuk dalam sekejap. Si elang mundur selangkah, pistol di tangannya gemetar halus. Dia sadar, papan catur telah berbalik total. Aku menatapnya lurus. Permainan sudah berakhir, pistol jatuh dari tangannya, berguling di lantai dengan suara tumpul. Saat borgol terkunci di pergelangan tangannya, aku merasakan kakiku lemas. Keringat dingin membasahi punggungku. Akhir yang telah kutunggu selama 10 tahun akhirnya mulai menampakkan diri. Dalam perjalanan meninggalkan resor, mobil melaju di jalanan berliku di hutan. Cahaya lampu depan meninggalkan jejak panjang di batang-batang pohon. Di benakku, hanya ada satu wajah yang terbayang. Wajah Joko. Aku berbisik dalam hati padanya, "Sebentar lagi, semuanya akan berakhir." Setelah malam di resor lereng gunung itu, aku hampir kehabisan tenaga. Baru setelah mobil yang membawa si elang menghilang di tikungan, aku bisa bersandar di kursi dan memejamkan mata. Pelipisku berdenyut, dan jantungku berdebar seperti palu di dalam dada. Rasanya semua yang terpendam selama 10 tahun meledak dalam satu malam, tetapi aku tahu, menangkap pelaku bukan berarti keadilan telah ditegakkan. Malam itu, Pak Suryo menemuiku di sebuah rumah aman lain. Saat aku masuk, dia sedang duduk diam di depan tumpukan dokumen yang tersegel. Akhirnya kita berhasil menyeretnya keluar, suaranya terdengar serak. "Tapi ini baru permulaan," jawabku. Dia menatapku lama, lalu perlahan mengangguk. "Benar. Di belakangnya masih ada orang-orang yang bersembunyi selama 10 tahun. Tapi setidaknya, batang utamanya sudah kita tebang." Keesokan paginya, berita penangkapan si elang diumumkan secara resmi di internal lembaga penegak hukum. Semuanya berjalan sangat tenang, tanpa keributan di media. Penyelidikan ulang besar-besaran terkait kecelakaan transportasi hari itu dimulai secara rahasia. Begitu hari terang, aku kembali ke rumah sakit. Ibu masih tertidur, cairan infus menetes secara teratur, perlahan, seperti waktu yang mencoba menyembuhkan kehancuran di dalam hatiku. Aku duduk di samping ranjang ibu, menggenggam tangannya yang kurus. Hatiku terasa anehnya kosong. "Joko, kita sudah hampir sampai," bisikku dalam hati. "Aku akan segera mengembalikanmu ke tempatmu." 3 hari kemudian, Bu Ratna, mantan akuntan itu, dipanggil secara resmi. Aku tidak bisa ikut dalam pemeriksaan, tetapi setiap informasi kecil disampaikan kepadaku melalui Pak Suryo. Lapisan demi lapisan aliran dana gelap 10 tahun lalu mulai terkelupas. Nama-nama yang selama ini hanya menjadi desas-desus mulai muncul di dokumen resmi. Gunawan Liem statusnya dinaikkan menjadi tersangka dalam penyelidikan khusus, dan si elang terancam menghadapi semua tuduhan yang berlapis-lapis. Kontak rahasia di tahanan terputus total, dan kekuatan di belakangnya sibuk menambal lubang yang bocor di mana-mana. Namun, semakin dalam penyelidikan, aku merasakan ada kekuatan besar tak terlihat yang menahan segalanya. Dokumen berpindah dari satu departemen ke departemen lain dengan sangat lambat. Segalanya tampak akan selesai, lalu mundur lagi. Aku mengerti, musuh terakhir belum menyerah. Suatu sore, saat aku sedang menyuapi ibu bubur, Agus masuk. Wajahnya tegang. Mereka mulai melakukan serangan balik. Dengan cara apa? Menggunakan media, kata Agus pelan. Mereka sedikit demi sedikit membocorkan informasi yang merugikan Pak Suryo, mencoba mencoreng aktivitas bisnisnya di masa lalu. Aku menatap ibu yang terpejam lelah.
Mereka menyerang satu persatu, benar. Target berikutnya bisa jadi Anda, kata Agus pelan. Malam itu, Pak Suryo memanggilku. Di atas mejanya, tidak seperti biasanya, hanya ada satu map tipis. Mereka mencoba mengubah arah opini publik. Karena tidak bisa menutupi kebenaran, mereka mencoba membuat kebenaran itu sendiri diragukan. Apa yang bisa saya lakukan? Dia menatapku lama. Anda harus tampil di depan publik. Aku membeku di tempat. Saya hanya orang biasa. Justru karena Anda orang biasa, kata-kata Anda tidak akan dianggap sebagai jebakan politik, suaranya merendah. Anda adalah penyintas, saksi, korban yang diancam dan keluarganya diculik, hanya Anda yang bisa mengatakan apa yang tidak bisa dikatakan orang lain. Aku kehilangan kata-kata. Aku tidak pernah membayangkan akan menceritakan masa laluku yang berdarah, yang telah kukubur selama 10 tahun, di depan publik. Tidak perlu banyak bicara, lanjut Pak Suryo. Cukup katakan kebenarannya. Selebihnya, biarkan hukum yang bekerja. Aku kembali ke kamarku yang kumuh sudah sangat larut. Di dalam kamar yang kosong, ranjang besi tua berderit. Aku duduk dan mengeluarkan dompet lamaku dari laci. Di dalamnya, masih ada selembar uang 100.000 rupiah dari hari itu. Uang kecil yang menemaniku di setiap persimpangan paling pahit dalam hidupku. Aku meletakkannya di telapak tanganku dan menatapnya lama. 10 tahun lalu, itu adalah sebuah penghinaan. 10 tahun kemudian, itu menjadi bukti pengingat bahwa manusia bisa jatuh ke titik terendah karena penghinaan, tetapi juga bisa bangkit kembali dari titik terendah itu. Keesokan paginya, saat aku hendak meninggalkan kamar, seorang pria asing menunggu di ujung gang. Pria parubaya berpenampilan biasa itu tidak menyebutkan jabatannya. Mulai hari ini, saya ditugaskan untuk melindungi Anda secara resmi, katanya. Status Anda sekarang diklasifikasikan sebagai saksi khusus. Aku mengangguk. Aku sadar dengan jelas, mulai saat ini hidupku tidak akan lagi menjadi milik ketenangan seperti dulu. Sore harinya saat kembali ke rumah sakit, ibu terlihat lebih segar. Aku menggenggam tangannya dan berkata pelan, "Bu, untuk sementara, saya mungkin harus pergi sebentar. Tapi jangan khawatir, saya pasti akan kembali." Ibu menatapku lama. Di matanya, bukan lagi keterkejutan, melainkan anggukan yang tenang. "Pergilah lakukan apa yang benar. Ibu baik-baik saja di sini." Kata-kata itu seperti bilah pedang yang menusuk jantungku, tetapi sekaligus menjadi tali terakhir yang mengikatku agar tidak mundur. Malam itu, Pak Suryo memberiku kabar terakhir. Besok, insiden 10 tahun lalu akan disorot kembali secara publik. Anda akan menjadi saksi pertama di depan media. Aku berdiri diam untuk waktu yang lama, menatap taman gelap di kediaman. Angin yang menyapu dahan-dahan pohon terasa dingin menusuk tulang. Perjalanan panjang akhirnya menuju ke akhir. Tapi aku tahu, sebelum cahaya benar-benar muncul, kegelapan selalu mencoba menelan segalanya untuk terakhir kalinya. Pagi itu, aku meninggalkan rumah sakit sebelum fajar menyingsing. Seorang perawat ditugaskan untuk menjaga ibu. Aku membungkuk dan merapikan selimut tipis ibu. Ibu memegang tanganku lama, lalu melepaskannya. "Pergilah, Nak," kata ibu pelan. "Selesaikan apa yang harus kau selesaikan." Aku tidak sanggup menatap mata ibu lama-lama, hanya mengangguk, lalu bergegas berbalik. Konferensi pers diadakan di sebuah pusat konvensi di pinggiran kota. Saat mobil berhenti, di hadapanku terhampar puluhan lensa kamera, mikrofon, dan kilatan blitz yang tak henti-hentinya. Aku belum pernah berada di depan kerumunan seperti ini. Kedua tanganku terasa dingin, dan telapak tanganku basah oleh keringat. Pak Suryo turun dari mobil bersamaku. Dia berjalan perlahan namun tegap, dengan tatapan yang tenang. Agus, tepat di belakangku, mengangguk kecil seolah mencoba menenangkanku. Udara di dalam ruang konferensi terasa padat. Perwakilan dari lembaga penegak hukum duduk di barisan depan, dan di seberangnya, para wartawan berjejer. Bahkan sebelum aku duduk, tatapan penuh rasa ingin tahu, keraguan, dan selidik menghujani diriku. Pembawa acara mengumumkan alasan konferensi pers, kecelakaan transportasi 10 tahun lalu. Saat nama itu disebut, jantungku berdebar kencang. Kenangan lama yang terkunci rapat tiba-tiba meledak keluar. Kami akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Budi Santoso, saksi langsung dari kejadian tersebut.
Aku bangkit dari kursi. Saat itu, semua kebisingan di sekitar seolah mereda. Hanya suara detak jantungku yang bergema jelas di dalam dada. Aku berbicara perlahan, kata demi kata, tanpa hiasan dan tanpa menghindar. Aku menceritakan pagi itu, saat aku dan Joko membawa dokumen rahasia dan mengikuti rute yang telah ditentukan. Aku menceritakan tentang rute perjalanan yang tiba-tiba diubah, mobil yang terbalik di tikungan tajam, suara ledakan dan api, serta suara samar Joko yang memanggil namaku saat menghembuskan napas terakhir. Dan setelah itu, aku menceritakan waktu yang kuhabiskan dalam rasa bersalah. Hari-hari penuh kecurigaan tetapi tanpa bukti. Pertemuanku kembali dengan Pak Suryo, dan bagaimana selembar uang Rp100.000 yang dilemparkan ke lantai menjadi pemicu yang membuka cangkang kebenaran. Saat aku berhenti bicara, ruang konferensi hening sejenak, lalu dihujani pertanyaan. Apakah ada bukti yang meyakinkan bahwa itu bukan kecelakaan? Apa motivasi Anda baru mengungkapkannya sekarang setelah diam selama 10 tahun? Apakah Anda disuruh oleh seseorang? Di tengah kepungan pertanyaan, aku sadar satu jawaban yang salah bisa menghancurkan segalanya. Aku melirik ke arah Pak Suryo. Dia tidak memberi isyarat apapun, tidak mengiyakan, tidak juga menyangkal. Dia membiarkanku berdiri di atas kakiku sendiri. Bukti sudah diserahkan kepada pihak yang berwenang, kataku. Saya tidak punya motivasi lain selain mengembalikan kebenaran untuk sahabat saya yang telah tiada. 10 tahun lalu, saya diam karena saya tidak punya apa-apa selain kecurigaan. 10 tahun kemudian, saya bersuara karena saya memegang kebenaran. Seorang wartawan berdiri. Apakah Anda tidak takut akan adanya pembalasan? Aku terdiam beberapa detik, lalu menjawab, dulu, saya sangat takut. Tapi ketika mereka menculik ibu saya yang sudah tua untuk membungkam saya sadar bahwa lari bukan lagi sebuah pilihan. Suara gumaman di dalam ruangan menjadi lebih keras. Tepat saat itu, pintu ruang konferensi terbuka, dan sekelompok orang masuk. Di antara mereka, ada Gunawan Liem. Dia tampak sangat kurus, dan kedua tangannya diborgol. Di belakangnya, ada pria yang dijuluki si Elang. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketenangan atau keangkuhan seperti di resor. Yang tersisa hanyalah rencana yang hancur dan kelelahan. Udara seketika menjadi tegang. Perwakilan lembaga penegak hukum mengumumkan hasil penyelidikan awal, dan surat perintah penahanan resmi diumumkan di depan semua media. Saat nama si Elang disebut, ruangan itu bergemuruh kaget. Nama itu adalah nama yang pernah didengar semua orang, nama yang dilihat di balik cangkang megah kekuasaan dan ketertiban. Aku menatap mereka dalam diam. Selama 10 tahun terakhir, aku telah membayangkan momen ini berkali-kali, tetapi saat menjadi kenyataan, aku tidak merasakan kepuasan. Yang kurasakan hanyalah kehampaan yang aneh, seolah sepotong masa lalu telah kembali ke tempatnya. Konferensi pers berakhir setelah hampir 3 jam. Saat aku keluar, matahari sudah tinggi. Pertanyaan masih mengelilingiku, tetapi aku tidak menjawab lagi. Apa yang harus kukatakan sudah kusampaikan semua di dalam. Sore itu, aku kembali ke rumah sakit. Ibu bersandar di ranjang, menatap keluar jendela. Melihatku masuk, beliau tersenyum tipis. Sudah selesai nak? Aku mengangguk. Sudah, Bu. Sudah selesai. Ibu tidak bertanya lagi, hanya menggenggam tanganku erat, seolah itu sudah lebih dari cukup. Malam itu, Pak Suryo menyampaikan berita yang kutunggu sekaligus kutakutkan. Semua berkas telah dilimpahkan ke tahap penuntutan. Sidang akan diadakan secara terbuka dalam waktu dekat. Aku duduk sendirian di lorong rumah sakit. Menatap cahaya yang terpantul panjang di lantai, aku teringat wajah Joko, senyumnya yang tulus, dan suaranya yang memanggil namaku di tengah api. Tinggal 1 langkah lagi, bisikku dalam hati, aku akan segera menjemputmu. Tetapi aku tahu betul, pintu terakhir kebenaran selalu menjadi pintu yang paling sulit dibuka. Dan sidang yang akan segera digelar bukan sekadar pengadilan hukum, melainkan konfrontasi terakhirku dengan orang-orang yang telah mengubur nyawa seseorang selama 10 tahun. Sidang dibuka pada suatu pagi saat hujan gerimis turun. Aku tiba lebih awal dan duduk di barisan belakang kursi pengunjung. Pak Suryo duduk di barisan depan, punggungnya tegak, kedua tangannya diletakkan rapi di atas lutut. Saat melihatku, dia mengangguk ringan dengan tatapan tenang seperti biasa. Gunawan Liem dan si Elang masuk ke ruang sidang paling akhir.
Suara borgol yang saling beradu terdengar kering di tengah keheningan. Aku menatap mereka. Orang-orang yang dulu berdiri di tempat tinggi dan membuat banyak orang menunduk, kini berjalan tanpa daya di bawah pengawasan ketat hukum. Saat itu, yang kurasakan bukanlah kebencian seperti yang kubayangkan, melainkan kelelahan yang mendalam. Seolah tubuh yang tegang sekian lama akhirnya mengendur. Sidang dimulai. Dan dakwaan dibacakan dengan jelas. Dokumen, bukti, dan kesaksian dari pihak terkait diungkap satu persatu ke hadapan publik. Aku dipanggil sebagai saksi. Berdiri di kursi saksi, aku menceritakan semuanya tanpa menambah atau mengurangi. Tentang Joko, tentang operasi transportasi hari itu, dan tentang kecurigaan yang tak bisa kuucapkan selama 10 tahun. Dan tentang bagaimana selembar uang 100.000 yang jatuh ke lantai membuka cangkang kebenaran. Si Elang menundukkan kepala, tidak berani menatap siapapun. Gunawan Liem awalnya menyangkal tuduhan, tetapi saat bukti-bukti terakhir disajikan, dia terdiam seolah patah semangat. Waktu di dalam ruang sidang berjalan berat, menit demi menit, saat hakim membacakan putusan, suaranya tegas dan jelas. Hukuman berat dijatuhkan kepada mereka yang menyebabkan kematian Joko dan menutupinya selama 10 tahun. Saat palu diketuk, aku memejamkan mata. Bukan karena terharu, melainkan karena aku tidak ingin meneteskan setetes air mata pun di depan semua orang. Saat aku keluar dari gedung pengadilan, hujan sudah reda, dan langit berwarna kelabu namun tinggi. Pak Suryo berjalan di sampingku dalam diam untuk waktu yang lama. Di ujung tangga, dia berhenti dan menatapku. Sekarang, hutang nyawa Joko sudah terbayar oleh hukum, katanya pelan. Mulai hari ini, hiduplah untuk dirimu sendiri. Aku menundukkan kepala. Baik, Pak. Sore itu, aku kembali ke rumah sakit untuk menjemput ibu. Ibu sudah jauh lebih sehat, dan tatapan matanya lebih jernih. Saat ku bilang semuanya sudah berakhir, ibu hanya menghela napas pendek. Sekarang, Joko kita pasti sudah tenang, kata ibu. Kau juga. Hiduplah dengan tenang sekarang. Aku membawa ibu pulang, menyusuri jalan yang familiar. Mobil tuaku melaju perlahan di tengah keramaian lalu lintas. Di sebuah perempatan yang ramai, aku tiba-tiba melihat aspal yang berkilauan karena sisa air hujan. Dan saat itu, bayangan selembar uang 100.000 dari hari itu muncul dengan jelas. Tanpa sadar, aku tersenyum. Senyum yang sangat tipis. Terkadang, orang berpikir bisa menginjak-injak orang lain dengan hal yang sangat kecil. Tetapi justru dari hal kecil itulah, kebenaran besar yang terkubur bisa ditarik ke permukaan. Setelah itu, hidupku perlahan kembali ke ritme semula. Berangkat kerja pagi-pagi, pulang ke rumah memasak untuk ibu, dan secara rutin membawa ibu ke rumah sakit. Tidak ada lagi penguntitan, tatapan waspada, atau telepon anonim tengah malam. Malam hari, aku bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk tentang suara rem dan kobaran api. Suatu pagi, Pak Suryo datang ke rumah. Dia meletakkan sebuah map di atas meja dan berkata, "Ini adalah dana santunan untuk keluarga prajurit Joko Pramono yang gugur dalam tugas. Kau berhak menerimanya." Aku menggeleng. Saya hanya akan menyimpannya sementara atas nama ibu. Selebihnya, tolong gunakan untuk hal yang lebih baik. Dia menatapku dengan mata memerah, lalu akhirnya mengangguk pelan. Sebulan kemudian, di lingkungan sebelah, sebuah balai peringatan kecil untuk keluarga prajurit yang gugur dalam tugas mulai dibangun. Pada hari peresmiannya, ibu berdiri lama di depan foto Joko yang tergantung dengan hormat di tengah. Ibu tidak menangis, hanya mengelus bingkai foto itu pelan, lalu berbalik padaku dan berkata, "Lihat. Anakku masih ada di sini." Aku mengangguk. Ruang kosong yang menekan hatiku selama 10 tahun terakhir terasa jauh lebih ringan. Suatu sore, aku berdiri di balkon, menatap barisan kendaraan di jalan. Hidup tidak menunggu siapapun dan terus berjalan dengan riuh. Orang mungkin akan cepat melupakan satu insiden, satu persidangan, satu nama. Tetapi bagiku dan ibu, kenangan tentang Joko akan selamanya tersimpan dalam diam, seperti bagian dari darah daging sendiri. Aku mengeluarkan selembar uang 100.000 yang sudah usang dari laci. Uangnya sudah lecek dan warnanya pudar dimakan waktu. Aku tidak membuangnya. Aku meletakkannya tepat di bawah foto Joko, di samping tempat dupa kecil. Bukan untuk mengingat penghinaan,
bisikku. Tetapi untuk mengingat bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilupakan. Malam itu, aku tertidur sangat lelap. Dalam mimpi, aku melihat Joko berdiri di ujung jalan desa. Pakaiannya berdebu, tetapi wajahnya anehnya tenang. Dia tersenyum padaku, melambaikan tangan, lalu berjalan menuju cahaya terang di belakangnya. Aku sempat berlari mengikutinya, tetapi tidak lagi memanggilnya. Aku tahu, dia akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Keesokan paginya, aku bangun pagi dan menyiapkan sarapan ibu. Sinar matahari baru menyinari halaman dengan lembut, menembus daun-daun yang berembun. Tiba-tiba aku sadar. Selama 10 tahun terakhir, aku hidup dengan menanggung sebuah hutang. Hari ini, hutang itu telah lunas sepenuhnya. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi lari dari masa lalu, tidak juga terbelenggu olehnya. Aku akan hidup biasa seperti orang lain. Tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah berubah di hatiku. Rasa terima kasih kepada mereka yang telah pergi lebih dulu, dan keyakinan bahwa seberapapun panjangnya malam, jika kebenaran masih tersisa di hati satu orang saja, suatu saat ia pasti akan melihat cahaya. Kisah ini berakhir di sini, tetapi gaung tentang hati nurani, keadilan, dan hukum sebab akibat akan tinggal lama bersama kita semua. Beberapa kehilangan tidak bisa digantikan oleh apapun, tetapi jika kebenaran menemukan tempatnya dan yang telah pergi mendapatkan kedamaian, maka yang ditinggalkan pun dapat menemukan ketenangan. Uang bisa membeli banyak hal, tetapi tidak akan pernah bisa membeli nyawa, janji, dan hati nurani yang bersih. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, silakan tekan tombol suka dan bagikan kepada orang-orang terkasih. Dan dengan berlangganan saluran ini, Anda tidak akan ketinggalan cerita-cerita mendalam lainnya yang akan datang. Selain itu, tinggalkan kesan Anda di kolom komentar di bawah. Setiap cerita dari Anda adalah empati yang berharga bagi kami. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama dengan cerita yang baru.